Halo, udah ngopi belum? Jadi aku mau kita ngomongin soal stunting ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ada yang bergerak di bidang ini juga, di bidang program stunting ini gitu. Jadi kemarin itu kebetulan aku menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh Pemkot Depok dari Bapedanya. Jadi ada undangan dari Bapedanya untuk fokus group discussion ya. Jadi mereka ini sedang menyusun program kerja untuk warga Depok tentunya untuk tahun 2025 gitu. Tahun 2025 kok sekarang udah ya begitulah, lembaga pemerintah itu kayak gitu. Jadi untuk nyusun program kerja tahun depan dari tahun sekarang sudah harus diinikan gitu ya. Nah, jadi salah satu isu yang agak memberikan porsi perhatian besar adalah saat ini adalah memang soal stunting. Jadi ini bukan karena kemarin ada ini jadi satu topik debat presiden ya, pilpres enggak gitu, tapi memang stunting ini adalah salah satu isu yang kritis masih di negara kita, apalagi di beberapa daerah lah, termasuk di Depok. Jadi Depok itu walaupun tetanggaan nih dengan DKI ya, maksudnya kita ini kan di pinggiran banget nih, stunting itu masih cukup tinggi, masih banyak lah kasus-kasus gizi buruk, kurang gizi di daerah Depok ini gitu. Nah, jadi mereka ngundang beberapa elemen-elemen masyarakat termasuk dari ya kalangan pendidikan gitu ya, untuk memberikan sumbang saran atau ide-ide atau menampung masukan-masukan lah gitu. Jadi stunting ini soal persoalan gizi lah ya gitu. Kalau aku sendiri ya, yang aku amatin gitu, aku amatin di sekeliling lah gitu, kita nggak usah jauh-jauh deh, misalnya risetnya sampai kemana nih gitu kan, dia amatin di sekeliling lah gitu. Jadi stunting itu tidak selalu identik dengan kemiskinan. Artinya gini loh, orang yang tidak mampu makan dengan layak, katakanlah minimal dua kali sehari, atau makan bergizi misalnya, tidak selalu karena nggak punya uang sama sekali, tidak selalu karena nggak punya penghasilan sama sekali. Walaupun minim penghasilannya ada sebetulnya ya, tapi mungkin literasinya, pemahamannya terkait gizi, terkait kesehatan itu rendah, atau ada faktor-faktor lain. Faktor lainnya apa? Ya malas mikir gitu kan. Kenapa saya nyebutin begini gitu kan? Nah, karena saya lihat di sekeliling saya. Jadi anak saya yang paling kecil, Nara, dia kan di sekolah di SD negeri ya. Di SD negeri itu kalian tahu lah, itu campuran dari berbagai latar belakang masyarakat. Jadi seperti Nara ini, dia ada di satu kelasnya itu ya, ada anaknya jaksa ada di situ, anaknya guru ada di situ. Sorry, ada teleponnya, aku cut. Ya maaf tadi tersela oleh teleponan. Jadi stunting itu, gizi buruk anak-anak itu tidak selalu karena orang tuanya tidak mampu beli makanan gitu. Sebagian justru karena rendahnya literasi atau pemahaman si orang tua terhadap kesehatan gitu. Jadi, pengamatan saya misalnya, jadi anakku kan di sekolah negeri ya, sekolah negeri yang biasa, bukan negeri yang unggulan gitu ya. Nah, jadi di sekolah ini ya beragam latar belakang keluarga ada di situ. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya banget, ada yang miskin banget juga gitu ya. Jadi ibaratnya tuh mulai dari yang orang tuanya ada pegawai, ada yang berusaha, ada yang pemulung, tukang sampah, segala macam semua lah gitu. Jadi ya uniknya sekolah negeri itu kan justru di situ sebetulnya ya. Jadi anak-anak itu terbiasa bergaul dengan beragam latar belakang, dan dengan itu diharapkan mereka akan timbullah empati atau saling pengertian gitu. Nah, tapi terlepas dari situ, jadi saya suka perhatikan tuh, kalau pagi-pagi kan saya selalu nganterin Nara sampai di gerbang sekolah gitu. Nah,
itu di sekolah negeri itu teman-teman ya. Ini bukan kayak di swasta ya. Kalau kalian di swasta sekolahnya ya pasti udah teratur sekali lah, ada kantinnya, ada ininya segala macam. Kalau di sekolah negeri itu kayak tempatnya Nara itu, kita datang tuh di luar gerbang sekolah itu pagi-pagi itu udah berderet tukang jajan, tukang dagang, dari cilok, gorengan, macam-macam. Dan anak-anak itu boleh dikatakan mungkin 30%, mungkin sampai 30-40% ya kalau saya perhatikan ya, itu datang diantarin orang tuanya langsung jajan pagi-pagi untuk anak-anak SD, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 lah gitu kan. Berarti sarapan kan kalau pagi-pagi kan, gitu loh. Nah, terus belum tentu juga ini anak bawa bekal. Tidak seperti kayak di swasta yang anak-anak diwajibkan bawa bekal. Sebetulnya di negeri juga diwajibkan gurunya, tapi kan tidak seketat kayak di swasta. Tergantung orang tuanya, tergantung anaknya gitu. Jadi kok saya pikir-pikir, saya suka merhatiin, ini anak ya baru kelas 1 SD, pagi-pagi udah jajan ini tiap hari seperti itu. Sekali jajan dia misalnya katakanlah cilok, papeda atau apalah itu, mungkin 4.000, 3.000 gitu pagi-pagi buat sarapan. Kan kalau itu beli telur satu kan udah cukup. Satu telur diceplokin kan udah jauh lebih bergizi, ya kan? Gitu. Terus bekal juga, bekal di anak-anak tuh dijajanin, dibekalin jajan 5.000 kebayang apa yang mau dia beli? Pasti makanan-makanan yang seperti itu yang mengenyangkan dan yang cepat mengenyangkan ya kan, tapi gizinya gimana? Nah jadi persoalan gizi itu kan orang kurang gizi dan segala macam bukan karena dia nggak makan sama sekali, nggak juga, dia makan kenyang, mungkin 3 kali sehari makan kenyang, tapi yang masuk ya seperti itu gitu. Jadi nggak jadi daging, tidak bikin sehat dan malah mendatangkan penyakit. Karena bayangin dong, anak-anak masih kecil-kecil gitu kan, usia-usia segitu maksudnya ususnya tidak sebandel usus kita lah kali ya, maksudnya tidak sekuat ususnya orang dewasa. Pagi-pagi sudah dijejelin dengan gorengan-gorengan segala macam, gorengan ya kita tahu semua lah di tukang gorengan itu, tepung-tepung, kemudian minyaknya juga yang udah mungkin berkali-kali. Nah kan itu yang bikin jadi akhirnya gizi buruk kan, jadi sakit ya kan gitu. Jadi persoalan stunting gizi buruk tidak selalu karena miskin beneran gitu, tidak, ya memang sebagian besar juga karena ketidakmampuan secara finansial gitu, tapi juga literasi. Nah ini yang mungkin bisa kemarin itu yang kita bahas seperti itu, lalu saya sendiri kasih masukan. Nah yang kayak gini, edukasi kayak gini ke masyarakat, ke para orang tua gitu. Karena kalau aku lihat ya, kenapa sih kadang-kadang kalau kita lihat tuh, itu kan ibu-ibu masih muda-muda ya, maksud ibu-ibu muda yang anaknya baru nih, lebih mungkin orang pertama ya, saya nggak, kalau saya bilang malas nanti ada yang tersinggung ya kan, tapi kok saya berpikir-pikir gitu kan, tuh serepot apa misalnya ceplokin telur pagi hari gitu kan untuk anak gitu. Nggak tahu lah ya, mungkin apakah pebisnis atau apa ya, tapi kalau ke pebisnis mestinya tidak gizi buruk dong anaknya. Jadi lebih ke sini mindset gitu kan, literasinya rendah gitu. Jadi mungkin buat beberapa orang tua mungkin yang penting udahlah nanti di sekolah aja kan, nanti ada jajanan di situ, beli aja di situ, itu simple apa seperti itu gitu. Dan jadi itu yang bagaimana unit-unit di Pemkot ini bisa memberdayakan itu. Saya sih kemarin kasih usulan tuh sebetulnya paling efektif itu melalui komunitas-komunitas yang ada ya di tengah-tengah masyarakat, dan yang paling bisa bunyi mungkin adalah komunitas keagamaan. Jadi misalnya kalau kayak di lingkungan itu ada kelompok-kelompok pengajian atau kelompok kalau yang Kristen doa-doa lingkungan gitu. Nah di situ jadi mereka rutin bertemu. Nah disitulah dikasih edukasi seperti ini gitu kan. Artinya ya kelompok-kelompok keagamaan itu tidak melulu bahas soal agama ya, soal bahas Alkitab, kitab sucinya gitu kan. Tapi bagaimana juga memanage hidup keluarga, nah seperti itu. Karena kan salah satu indikator di pembangunan manusia program pemerintah itu kan ada ketahanan pangan, ketahanan keluarga gitu kan, nah, seperti itu. Jadi itulah kemarin yang kami bahas yang soal stunting ini ya, mungkin kita juga melihatlah di sekeliling kita kayak gitu. Jadi edukasi kepada keluarga-keluarga muda gitu.
Gak cuma kayak gitu deh, kalau kemarin tuh ngobrol-ngobrol dengan beberapa komunitas di situ juga yang memang kadang-kadang memprihatinkan juga. Aku sendiri juga ngelihat seperti itu. Jadi di sekolahan itu ada kan, udah ada lah misalnya anak-anak yatim, ada yang piatu gitu kan. Nah, ada anak-anak yang orang tuanya lengkap tapi memang bener-bener minus banget gitu, tidak mampu gitu ya. Tapi ada loh ya maksudnya tuh. Jadi si anak ini selalu harus, misalnya kalau ada urunan-urunan, kita udah tahu lah si anak ini kadang-kadang dibebaskan atau diberi keringanan gitu karena ketidakmampuan ekonomi, itu semua udah maklum. Tapi si ibu mah nato alis setiap berapa bulan, dan dia dengan bangganya ya ngisi-ngisiin uang jajan mah gitu kan. Nato alis, kalian tahu dong ibu-ibu, ayo yang suka nato alis berapa? Mungkin paling murah 300.000, 500.000 buat nato alis gitu kan. Jadi ada aja yang kayak gitu. Mungkin pernah ingat dulu kasus yang di TV yang viral, ibu-ibu yang diwawancarai kurang gizi, anak-anaknya yang busung lapar gitu, jadi kurang gizi. Mereka tinggal di suatu daerah di lingkungan, lalu si ibu diwawancarain, tapi ya nggak tahu entah apa yang terjadi gitu ya. Tapi ibu yang diwawancarai itu tuh kalung emasnya, tapi anaknya kurang gizi gitu. Nah itu kan memang ada yang kayak gitu, ada. Buat dia itu punya perhiasan segede-gede rantai itu lebih utama daripada urusan gizi anak atau urusan sekolahan anak misalnya gitu. Jadi itu kan kembali ke sini ya, mindset gitu, prioritas hidupnya apa gitu. Karena kami juga nemuin nih, saya sih di sekolah bukan korlas ya, tapi saya berteman dekat dengan korlas. Jadi itu ceritanya itu, aduh Mama Nara udah sampai berbusa-busa mulut nagih uang kas cuma 10.000 sebulan ya, itu susah banget. Tapi emaknya wow skincare-nya ini mohon maaf ya kalau ada yang merasa tersinggung gitu ya, tapi aku sendiri juga suka aduh kenapa ya gitu. Terus kadang-kadang ibu-ibunya juga jajan kan, ibu-ibu banyak loh tukang jajan, yang kalian kira. Aku tuh suka perhatiin di sekolah itu, ya ampun, mama nih pulang sekolah nungguin anaknya, dianya jajan bakso, jajan ini mulu apa gitu. Ya bukan gue ini sih maksudnya, tapi giliran nanti ada urunan apa itu susah banget katanya, uang mulu ini. Tapi kalau gue ngomong kayak gitu pasti alah sok pintar aja lu, sok hebat aja, kayak lu udah sempurna banget hidup lu. Maksud saya ini ya, tolong deh ya gitu, bukannya mau ngajar, bukannya sok pintar saya ini, bukannya sok pandai gitu ya. Maksud saya dalam konteks mengedukasi masyarakat itu emang kerja berat, karena yang harus kita ubah ini, dan itu susah. Nanti kita dibilang intervensi, suka-suka gue lah, hidup gue gitu kan. Jadi itulah kemarin yang kami bahas soal stunting itu, itunya juga apa ya, Pemkot Depoknya ini iya sih Bun ya gitu. Jadi kan mereka punya itu tuh namanya Bunda Literasi, ada bunda apa macam-macam deh. Nah jadi itulah sharing saya dari diskusi kami kemarin. Semoga stunting di Depok semakin menurun ya, apalagi nanti kan udah mau dapat makan gratis ya. Mudah-mudahan itu mengatasi lah. Itu, oke?